Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Saudari Nita selaku Ketua Pelaksana Seminar. Yang kami hormati, Saudari Naraswari Palupi, narasumber kita hari ini, seorang calon pendidik yang inspiratif dari Prodi PGSD. Yang kami hormati, Saudari Ulfa, moderator yang akan memandu sesi inti, serta Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul dalam seminar dengan tema yang sangat relevan dan krusial, yaitu bijak dan beretika dalam dunia digital, membangun karakter positif di era media sosial. Perkenalkan, saya Rahmat Wahyudi Nur Hidayah yang akan memandu rangkaian acara seminar ini dari awal hingga akhir. Pembacaan susunan acara. Hadirin sekalian, berikut kami bacakan susunan acara seminar pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan pembacaan doa. Yang kedua, sambutan dari Saudari Nita. Yang keempat, sambutan sekaligus pembukaan resmi seminar. Dan yang kelima, sesi inti atau pemaparan materi diskusi. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Memulai acara yang pertama yaitu mari kita buka acara penting ini dengan memohon ridho dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki sesi yang kedua yaitu sesi sambutan dan laporan. Laporan dan sambutan Ketua Panitia untuk mengetahui bagaimana seminar ini dipersiapkan dan penuh dedikasi. Mari kita simak laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Saudari Nita. Kepada Saudari Nita, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada kakak pemateri, yang saya hormati dosen, guru, serta seluruh peserta seminar pada pagi hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam seminar yaitu bijak dan beretika dalam dunia digital, membangun karakter positif di era media sosial. Hadirin sekalian, di era digital saat ini media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Selain memberikan banyak manfaat, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan seperti hoax dan ujaran kebencian, kurangnya etika dalam memakai sosial media dan berkomunikasi. Oleh karenanya diperlukan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Nah, melalui seminar ini kita diajak untuk menjadi pengguna media digital yang bijak, tidak hanya cerdas dalam teknologi tetapi juga memiliki etika dan karakter yang positif. Harapannya ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan atas sambutan yang menggugah dan telah secara resmi membuka seminar bijak dan beretika dalam dunia digital. Hadirin sekalian, mari kita persiapkan diri untuk memasuki sesi yang paling kita nantikan, yaitu sesi inti yang akan membawa kita menyelami data-data digital 2025 dan pilar etika bermedia sosial. Sesi ini akan dipandu oleh moderator yang kompeten, yaitu Saudari Ulfa. Beliau akan membersamai kita dan memastikan diskusi berjalan tajam dan bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudari Ulfa selaku moderator serta Naraswari Palupi selaku narasumber, kami persilakan untuk mengambil alih panggung dan memulai sesi inti. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam seminar dengan tema Bijak dan Beretika dalam Dunia Digital, Membangun Karakter Positif di Era Media Sosial. Perkenalkan, saya Ulfa Sulistiawati, selaku moderator yang memandu jalannya seminar ini. Tema hari ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena media sosial bukan hanya sarana hiburan tetapi juga pembentuk karakter. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita panggilkan Kak Nareswari Palupi sebagai pemateri kita. Bagaimana kabarnya Kak Nares? Alhamdulillah banget Kak Ulfa, alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Bagaimana nih Kak Ulfa juga kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Kak Nares. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, Kak Nares kan sedang kuliah ya. Iya. Bagaimana? Apakah lancar atau ada kendala apa Kak Nares? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Kak Ulfa, tapi kan semakin tinggi semesternya semakin banyak tentunya ya tugasnya, jadi ya jalanin aja gitu. Nah, hari ini kita akan berbicara ya tentang bijak dan beretika dalam dunia digital, membangun karakter positif di era media sosial. Kita nunggu dulu nih dari Kak Ulfa. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semua, dan sebelumnya tadi udah diperkenalin nih, nama saya Nareswari Palupi. Saat ini saya sedang menempuh studi di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu media sosial. Di mana kita hidup, layar ponsel itu menjadi jendela pertama kita pada dunia. Bahkan sebelum kita menyapa keluarga, teman, atau bahkan mencicipi udara pagi, yang kita pegang pertama itu pastilah HP. Tapi di balik kemudahan dan keseruan itu ada panggilan yang lebih dalam. Apakah kita sudah menggunakan media sosial itu dengan bijak dan bermartabat? Nah, marilah bersama-sama kita menyelami bagaimana kita menjadikannya media sosial itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai ruang untuk berbagi, berkarya, dan berkarakter. Untuk selanjutnya yaitu ada media sosial, realitas dan data terkini. Nah, menurut laporan digital dari data Reportal pada awal tahun 2025 itu menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu terdapat 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Itu setara dengan 50,2% dari total jumlah populasi masyarakat Indonesia. Penetrasi internet juga meningkat, yaitu terdapat 212 juta pengguna internet di Indonesia, itu menurut data dari awal tahun 2025 dengan tingkat penetrasi yaitu 74,3%. Riset lainnya juga menunjukkan bahwa rata-rata pengguna di Indonesia itu menghabiskan waktu yang sangat signifikan di platform seperti media sosial dan video pendek. Mereka menghabiskan waktu sekitar 45 jam per bulan hanya di aplikasi seperti TikTok. Nah, dari data-data tersebut kita bisa melihat ya bahwa media sosial itu bukan lagi sebagai hiburan, melainkan sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk selanjutnya yaitu ada dampak penggunaan yang tidak dikendalikan. Nah, ketika seseorang hanya menghabiskan waktunya berjam-jam untuk scrolling, untuk melihat video TikTok, atau hanya untuk membaca komentar-komentar di media sosial, itu banyak dampak yang akan ditimbulkan. Yang pertama yaitu dapat menurunkan konsentrasi belajar, yang kedua itu dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri karena sering melihat unggahan sempurna dari orang lain. Yang ketiga yaitu minimnya interaksi sosial secara nyata, meskipun secara virtual kita terhubung. Dan juga dengan adanya itu kita sulit untuk membedakan mana ini yang berita yang benar-benar fakta dan mana yang hoax. Itu kita sulit untuk membedakannya. Nah, dari itu kita juga bisa melihat bahwa media sosial itu bisa menjadi dua sisi mata pisau, bisa memberikan banyak keuntungan tapi juga bisa memberikan banyak kerugian juga.
Untuk selanjutnya yaitu ada etika bermedia sosial sebagai pilar karakter. Nah, ketika kita membicarakan karakter di media sosial itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita melakukannya. Ada beberapa etika yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Kita tidak boleh menyembunyikan motif atau identitas kita hanya demi viral. Yang kedua itu kita harus menyebarkan informasi yang bermanfaat. Kita tidak boleh hanya mengejar likes atau share. Dan yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh melakukan komentar kasar ataupun membuat kegaduhan di media sosial secara sengaja. Dengan kita melakukannya itu kita bisa membantu menciptakan ruang digital itu yang membangun, yang sehat, bukan merusak. Untuk selanjutnya nih ada media sosial itu sebagai wadah kreativitas dan pendidikan. Nah, sekarang kita melihat ke sisi positifnya, bahwa media sosial itu juga bisa menjadi alat pemberdayaan. Contohnya itu mahasiswa dan remaja bisa memanfaatkan media sosial itu untuk membuat konten yang edukatif, infografis, vlog atau literasi digital berbagi ilmu. Dan kita juga sebagai calon guru kita bisa memperkuat identitas positif kita. Misalnya kita bisa mengajak teman atau adik-adik untuk mengikuti literasi kampanye digital dan membuat konten yang edukatif. Nah, dengan kreativitas yang kuat dan etika yang baik, media sosial ini bisa memberikan banyak peluang mulai dari proyek sosial hingga pengembangan diri. Untuk selanjutnya, apa sih peran mahasiswa ini di era digital? Nah, sebagai mahasiswa ini kita sedang berada di fase yang sangat strategis. Kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi kita juga bisa menjadi dari agen perubahan tersebut. Ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu kita bisa membimbing adik-adik SD atau teman-teman kita untuk mengenai cara aman dan bijak dalam bermedia sosial. Yang kedua yaitu kita bisa membuat klub atau komunitas kampus yang membahas tentang literasi digital, misalnya membahas tentang hoax, kreativitas, dan juga tentang etika juga. Dan kita juga bisa menjadi teladan bagi kaum muda yang tidak hanya aktif di media sosial tetapi juga aktif dalam membawa konten yang memberikan dampak yang positif. Dengan kita melakukan itu semua, kita membantu menciptakan generasi muda yang unggul, yang beretika dan juga cakap teknologi. Untuk selanjutnya itu kesimpulannya ya. Jadi bahwa media sosial adalah realitas yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Ia memberikan banyak manfaat tetapi juga memberikan tantangan yang besar untuk kita. Jadi kunci utamanya yaitu bukan berapa lama kita online, melainkan apa saja yang kita lakukan ketika kita online. Dan maka pilihlah untuk menjadikan media digital itu sebagai tempat untuk kita berkreativitas dan juga beretika juga. Kita harus menanamkannya itu. Karena pada akhirnya dunia digital itu mencerminkan siapa kita dan kita berhak menjadikannya cermin itu yang memancarkan kebaikan. Nah, untuk penutup sesi ini izinkan saya untuk berpantun, yaitu buka HP di pagi hari, lihat notifikasi tak berhenti. Gunakan media sosial dengan hati, jadikan dunia digital tempat untuk menebar inspirasi. Terima kasih, semoga setelah hari ini teman-teman semua bisa menggunakan media sosial tidak hanya cerdas ya, tetapi juga lebih inspiratif dan kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Baik, silakan Kak Nares. Terima kasih kepada Saudari Naraswari Palupi atas pemaparan yang informatif. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup sesi tanya jawab. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Naraswari Palupi. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa media sosial bukan sekedar sarana hiburan, tetapi juga ruang pembentuk karakter dan nilai.
Tantangan terbesar bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada bagaimana kita menggunakannya secara bijak dan beretika. Dengan kesadaran, tanggung jawab, dan niat baik, media sosial dapat menjadi sarana kreativitas, edukasi, serta inspirasi positif. Semoga seminar hari ini memberikan wawasan bagi kita semua untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, berkarakter, dan mampu menebarkan kebaikan di dunia digital maupun nyata. Saya, Ulfa Sulistiawati, selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Saudari Nareswari Palupi atas pemaparan materi yang sangat menggugah, didukung data terkini dan penuh makna, serta kepada Saudari Ulfa yang telah memandu diskusi dengan sangat dinamis. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kita telah mendapatkan panggilan yang lebih dalam bahwa bijak bermedia sosial adalah cermin karakter kita. Mari kita akhiri seminar ini dengan doa, memohon agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya, Rahmat Wahyudi Nuridaya, mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Anda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau penyambutan yang kurang berkenan. Semoga kita semua menjadi pelopor karakter positif di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.